Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada kami di sepanjang hari ini. Kami menikmati sukacita dan berkat-berkat Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami masing-masing secara pribadi, sehingga kami dapat semakin mengerti akan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 130 ayat 3-6. Tertulis demikian, "Jika Engkau ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi." Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak berumur 10 tahun bernama Niskal Narayanam memecahkan rekor dunia dalam hal mengingat berbagai objek secara acak. Dia melihat 225 benda dalam 12 menit dan mengingat semua benda yang ia lihat dengan menyebutkannya satu persatu. 10 tahun kemudian, ia kembali memecahkan rekor mengingat angka dalam 1 menit. Niskal dapat mengingat 132 buah angka yang ia lihat selama 1 menit dan kemudian menyebutkannya kembali satu persatu. Betapa luar biasanya saudara otak manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau manusia saja bisa begitu hebat daya ingatnya, apalagi Tuhan. Tuhan sangat luar biasa hebat dalam mengingat setiap hal. Dia adalah pribadi yang maha pintar dan maha jenius dari segala-galanya. Namun demikian saudara, dalam hal dosa kita, Tuhan tidak mau mengingat-ingatnya ketika kita sudah datang meminta pengampunan dan hidup dalam pertobatan. Dalam Mazmur 130 ayat 3-6 dikatakan bahwa jika Tuhan mengingat-ingat kesalahan, siapakah yang dapat tahan? Tidak ada yang bisa bertahan sampai hari ini apabila Tuhan mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita. Seandainya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, tidak akan ada kedamaian dalam hidup kita. Bahkan semua kita manusia telah binasa. Bumi tidak akan ada lagi. Tapi Tuhan penuh dengan kemurahan. Dia melimpahi kita dengan kasih karunia-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai mengingat-ingat kesalahan, ada keluarga-keluarga yang suasana rumah tangganya seringkali dipenuhi dengan pertengkaran. Penyebabnya adalah karena suami atau istri atau anggota dalam keluarga mempunyai sifat mengingat-ingat kesalahan masa lalu. Semua kejadian yang telah terjadi di masa lampau akibat kesalahan suami atau istri atau anggota keluarga diungkit-ungkit. Keadaan ini menyebabkan suasana menjadi tidak damai sejahtera. Bayangkan saudara, kalau Tuhan juga mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan kita, tidak akan ada harapan bagi kita. Murkanya akan menyala-nyala dan kita semua akan mengalami kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa kebaikan Tuhan bagi kita. Ia tidak mengungkit-ungkit kesalahan kita. Ia tidak mengingat-ingat dosa-dosa kita. Oleh karena kemahabaikan Tuhan itu, marilah kita bersyukur dan bersukacita di hadapan-Nya. Bersyukurlah atas kasih dan pengampunan dari Tuhan. Ia telah berkorban bagi kita sebagai bukti kasih-Nya. Darah-Nya telah tercurah sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Bersyukurlah saudara, karena Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Hiduplah dalam damai sejahtera, dan mari kita jalani setiap hari
dengan semangat dan sukacita. Masa lalu kita yang kelam dan penuh dosa telah dikuburkan. Manusia lama kita telah mati, dan hidup kita sekarang ini adalah hidup yang baru di dalam Kristus. Mari berharap selalu kepada Tuhan yang mengasihi kita, mengampuni kita, dan selalu berkemurahan dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Walaupun Engkau sangat hebat dalam mengingat segala sesuatu, jauh lebih hebat daripada kemampuan kami mengingat, namun Engkau Tuhan tidak pernah mengingat-ingat kesalahan dan dosa-dosa kami. Engkau mengampuni kami dan melupakan segala yang kami lakukan. Engkau membuang dosa kami, dan Engkau membaharui kami Tuhan dengan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sungguh besar kasih karunia-Mu, sungguh nyata kasih-Mu bagi kami. Engkau telah rela berkorban bagi kami. Engkau mati bagi kami untuk penebusan segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, karena damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan dalam hati kami, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan semangat dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami mau berharap senantiasa kepadamu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang selalu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Berbicaralah terus ya Roh Kudus kepada kami, supaya kami makin mengerti dan makin mengenal akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami dan lindungilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu, dan bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.